Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Lause senang sekali kembali bertemu adik-adik di ibadah online pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap untuk nanti mendengarkan firman Tuhan? Ya, tentu sudah siap ya. Oke, pada saat ini adik-adik ketika ibadah online nanti berjalan, ingat ada Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan melihat sikap kita dan Tuhan juga melihat sikap hati kita untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Oke, adik-adik siap? Siap semua ya? Baiklah, saatnya kita meminta Tuhan menolong kita untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui suara kita, hati kita, pikiran kita, semuanya untuk Tuhan. Kita minta Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh datang kembali di hadirat-Mu melalui ibadah online. Kami mau datang memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu mau dengan kesungguhan hati datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Coba adik-adik lihat, ketika kita tidur, apakah kita tahu kita bernafas? Tentu tidak. Tuhan mengaruniakan nafas untuk kita. Dan Tuhan ketika kita tidur, sel-sel tubuh kita yang rusak Tuhan perbaiki. Sehingga ketika bangun pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. God is so good. 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 He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. Allah sungguh baik bagi kita semuanya. Baik untuk adik-adik, baik untuk Lause, baik untuk papa mama, dan semua orang. Karena apa? Karena Allah sungguh mengasihi kita. Kita naikkan sekali lagu. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. Ya, Tuhan sungguh baik buat kita semuanya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kasih. Kasih yang sabar, kasih yang mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni orang lain? Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita harus dengan mati di atas kayu salib. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah rela mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang lain. Mari kita nyanyikan lagu ini. K-A
Kasih. Kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi ya. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Amin. Seperti kasih Tuhan Yesus, kita mengasihi kawan-kawan dan sesama kita. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ingat 5M ya. M yang pertama, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. M yang kedua, membaca firman Tuhan. M yang ketiga adalah kita merenungkan firman Tuhan. M yang keempat, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan M yang kelima, jangan lupa ketika sudah kita mendengarnya, ya kita sudah membaca, merenungkan, melakukan, dan kita mau memberitakan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dengan sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan ini dan menjadikan kebenaran firman Tuhan ini pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32 berkata demikian. Tetapi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Adik-adik, sudah beberapa hari ini Kenny terlihat sangat jengkel dengan teman sebangkunya yang bernama Fido. Kenapa ya Kenny jengkel sama Fido? Karena Fido menyembunyikan pensilnya Kenny di belakang pintu kelasnya. Sehingga Kenny kebingungan mencari pensilnya. Adik-adik, Kenny akhirnya dia tidak mau menyapa Fido lagi. Meskipun Fido sudah meminta maaf kepada Kenny. Namun Fido tidak menyerah adik-adik. Fido dengan tidak bosan-bosannya minta maaf terus-menerus kepada Kenny. Dan rupanya adik-adik, dengan Fido yang terus-menerus meminta maaf kepada Kenny, malah membuat Kenny semakin jengkel pada Fido. Dan Kenny rupanya dia bertekad untuk memarahi Fido jika Fido meminta maaf lagi. Wah, dan benar dugaan Kenny. Ya, dari jauh Fido sudah tampak ceria menghampiri Kenny, dan Fido pun menyapa si Kenny. Pagi Kenny. Wah, senang sekali. Fido sangat ceria. Apa yang terjadi kemudian adik-adik? Kenny kemudian dia membuang muka dan wajahnya cemberut. Marah, jengkel. Nah, kemudian Fido bertanya, masih marah ya Kenny? Masih marah ya? Maafin Fido ya. Fido menyesal. Fido janji tidak akan mengulangi seperti kemarin lagi. Maaf ya Kenny. Adik-adik, Kenny merasa semakin marah. Kemudian Kenny mengambil penggaris yang ada di dekatnya. Kemudian penggaris itu dipukulnya ke meja. Wah, tiba-tiba ada suara krek. Apa yang terjadi? Penggaris itu patah. Wah, saking marahnya, penggaris yang dipukul di meja itu patah. Adik-adik, Kenny terkejut karena dia baru sadar bahwa penggaris itu punya ibu guru. Iya, Kenny ketakutan bukan main. Wah, Kenny berpikir, bagaimana ini ya? Pasti ibu guru marah. Wah, saat itulah ibu guru datang. Ibu gurunya datang dan melihat penggaris yang ada di mejanya itu patah. Kemudian ibu guru bertanya. Bertanyanya pas kepada Kenny. Kenny, apakah kamu tahu siapa yang mematahkan penggaris ini? Wah, adik-adik, dengan penuh rasa ketakutan Kenny menjawab, saya Bu. Nah, adik-adik, Kenny kemudian dia menundukkan kepalanya dan dia nggak berani menatap ibu gurunya. Kemudian Kenny bilang, maafkan Kenny Bu. Ibu gurunya berkata, baik, tetapi sebaiknya Kenny meminta maaf kepada Fido. Karena ibu meminjamkan penggaris ini kepada Fido tadi pagi. Wah, adik-adik, ketakutan Kenny berubah menjadi rasa malu. Karena apa? Karena tadi Kenny sudah marah-marah pada Fido. Dan ternyata
penggaris yang dipatahkan itu adalah penggaris yang dipinjamkan ibu guru kepada Fido. Padahal sudah beberapa hari Fido minta maaf kepada Kenny, bukan? Tapi Kenny tidak mau memaafkan Fido. Kenny kemudian melihat Fido sedang duduk di kelas sedang membaca buku. Kenny kemudian datang dan berkata, "Fido, maafkan Kenny ya." Hah? Fido kemudian terkejut mendengar permintaan maaf dari Kenny. Memangnya ada apa? Kok Kenny kamu minta maaf? Fido bertanya kepada Kenny. Kenny kemudian menjawab, "Kenny sudah mematahkan penggaris Fido tadi." Wah, kemudian Kenny tertunduk. Kemudian dia merasa malu. Kenapa? Karena Kenny takut Fido akan marah. "Oh, kata si Fido. Oh, yang tadi itu. Oh, tidak apa-apa. Yang penting Kenny sekarang tidak marah lagi sama Fido," jawab Fido. Nah, dengan keheranan, Kenny kemudian bertanya, "Kok Fido tidak marah?" Fido kemudian menjawab, "Kenny, dosa kita yang begitu besar saja, Tuhan ampuni kok. Mengapa kita tidak bisa saling mengampuni? Mengampuni kesalahan yang kecil yang dibuat oleh teman kita sendiri. Ya kan, Kenny?" Wah, adik-adik, hari itu Kenny belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Adik-adik, mengampuni itu adalah perbuatan yang sangat sulit dilakukan loh. Namun Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak keberatan untuk mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus, Dia rela melakukan itu karena Dia begitu mengasihi kita. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Jadi adik-adik, kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni orang lain. Adik-adik, apakah ada keluarga atau teman kamu yang perlu kamu ampuni? Ingat, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni adik-adik, mengampuni Lause, mengampuni kita semua. Nah, Lause mau mengajak kita sekali lagi melihat ayat ini. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan katakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Mari adik-adik, jadikan firman Tuhan ini hidup di dalam hidup kita dan kita lakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Ajarilah kami juga seperti Engkau yang mau mengampuni orang lain, mengampuni kesalahan orang lain. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini, itu sungguh-sungguh boleh hidup di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengarkan.
Nah, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan dengan cara menabung di rumah kalian masing-masing. Kalau papa mama memberikan uang jajan, ya, adik-adik boleh simpan di amplop atau masukkan dalam celengan. Kemudian setelah gereja sudah aktif seperti biasanya, adik-adik sudah boleh datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama, maka bawalah persembahan itu dan persembahkanlah untuk Tuhan. Adik-adik, siapkan diri, siapkan hati untuk memberikan persembahan. Adik-adik, demikianlah ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nggak boleh sembarangan keluar. Kalau keluar pun harus memakai masker. Tangan tidak boleh menyentuh mata, hidung, atau mulut. Demi kesehatan adik-adik semuanya. Jangan lupa tetap mengandalkan Tuhan setiap hari. Bahkan belajar online pun, sekolah online pun, kita perlu mengandalkan Tuhan. Mari kiranya Tuhan Yesus memberkati hari-hari kalian dan penuh dengan sukacita. Bye, sampai jumpa minggu depan.